Selamat datang di webinar Zoho Indonesia dengan judul Memulai Email Marketing yang Interaktif dengan Zoho Campaigns. Terima kasih Anda telah bergabung pada webinar selanjutnya dari Zoho Indonesia bersama saya Absyara Rion Abari, Regional Marketer di Indonesia. Ya, silakan mempersiapkan diri Anda terlebih dahulu selagi kita menunggu rekan lain untuk bergabung, dan silakan agenda kita pada pagi hari ini silakan disimak lebih lanjut selagi Anda mempersiapkan diri. Kami akan membicarakan apa itu email marketing. Mungkin untuk rekan-rekan di sini ada yang masih belum terlalu kenal atau mungkin belum terlalu tahu mengenai email marketing. Kita akan membahas dan mengupasnya lebih lanjut. Kemudian bagaimanakah caranya menjadikan email tetap interaktif di tahun 2022? Kita juga akan membahas mengapa Zoho Campaigns dapat menjadi pilihan yang tepat, serta live demo bagaimana Zoho Campaigns dapat digunakan untuk melangsungkan email marketing Anda. Silakan untuk rekan-rekan boleh apabila ingin memperkenalkan diri atau mungkin dari manakah Anda melihat atau melangsungkan webinar pada pagi hari ini. Apakah dari kenyamanan rumah Anda atau mungkin dari kantor, silakan. Saya di Jakarta, boleh di kolom obrolan rekan-rekan menyampaikan. Mungkin ada teman-teman yang dari luar Pulau Jawa, atau mungkin juga ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, silahkan. Kita berinteraksi, kita buat hari ini meskipun digital, kita tetap berkomunikasi selayaknya acara langsung, ya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Saya sudah membagikan sebuah tautan di kolom obrolan apabila rekan-rekan ingin membagikan atau ingin mengajak juga kolega untuk bergabung. Dan selamat datang juga untuk rekan-rekan yang baru saja bergabung. Kita akan memulai webinar kita pada pagi hari ini, webinar dari Zoho Indonesia dengan judul Memulai Email Marketing yang Interaktif dengan Zoho Campaigns. Saya akan memulai sesi pagi hari ini dengan sebuah statement yang cukup bold ya, cukup menarik ya. Email itu belum mati. Kalau misalnya kita katakan sebelumnya mungkin ada rekan-rekan yang merasa oh email itu hanya surat yang digitalisasikan ya. Sebelumnya kita membuat email itu seperti ya surat, kemudian populer pada tahun 2003 2004 digunakan untuk komunikasi bisnis, dan mungkin ada beberapa rekan-rekan yang merasa email itu bukan untuk marketing, untuk saya berkomunikasi secara profesional kepada pihak eksternal maupun internal, dan biasanya tertulis hanya noted Pak, seperti itu ya. Tapi ternyata email itu belum mati rekan-rekan, dan justru malah semakin berkembang. Kenapa? Karena melalui email kita dapat berkomunikasi secara one on one, secara langsung kita berinteraksi, kita mengetahui berbeda kalau misalnya kita pakai let's say social media atau misalnya media komunikasi lainnya, kita berbicara secara massa, tapi dengan email kita dapat berkomunikasi secara langsung ya, saling berkomunikasi satu sama lain. Sebenarnya kalau misalnya ditanya ya, dengan email marketing itu kita bisa apa sih? Dengan email marketing, Anda bisa yang pertama, saya sudah memberikan sebuah list ya di sini, tentu ada banyak. Apabila rekan-rekan punya ideas lain, silakan disampaikan di kolom obrolan, kita buat diskusi yang menarik. Dengan email marketing, Anda bisa, yang pertama adalah berinteraksi dan membagikan informasi. Yes, berkomunikasi mengenai brand Anda atau mungkin mengenai penawaran Anda, itu terkadang memang membutuhkan effort yang lebih, dan tentunya melalui email marketing Anda bisa menyampaikannya secara efektif dan efisien ke setiap langganan Anda, ya. Sebuah solusi yang terjangkau untuk bisnis, tentunya tidak jauh dari harga atau pricing-nya yang kita tawarkan. Kalau misalnya rekan-rekan pakai email marketing, ada beberapa hal yang tentunya Anda bisa gunakan dengan harga yang terjangkau, tapi juga bisa digunakan untuk banyak orang atau secara mass ya. Yang ketiga adalah Anda dapat memberikan konten yang berkualitas dan relevan. Of course, dengan email marketing Anda bisa menyesuaikan topik-topik atau pesan apa yang ingin Anda sampaikan ke target Anda. Yang keempat, Anda juga dapat membangun identitas brand serta ROI yang tinggi. Nah, di sini ada sebuah data yang menarik. Menurut Kapos, konten yang interaktif mampu membuat 2 kali konversi yang lebih tinggi. Bandingkan, kalau misalnya Anda belum menggunakan email marketing, ini adalah saat yang tepat untuk Anda mengadopsinya dalam strategi marketing Anda. Sebagai seorang email marketer, nah ini yang saya suka sebutkan untuk orang-orang yang melangsungkan email marketing. Sebagai seorang email marketer, sebenarnya objektifnya tuh apa sih? What is the objective ya? Ada beberapa, tapi di sini saya udah kumpulkan beberapa yang memang esensial ya. Sebagai seorang email marketer, Anda memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah Anda harus mengetahui dulu target audiensnya itu siapa. Dengan siapa Anda ingin berbicara? Siapa yang memang menyukai brand Anda atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai promo atau komunikasi yang Anda sampaikan. Yang kedua tentunya untuk meningkatkan brand awareness ya.
dan menumbuhkan basis pelanggan serta menciptakan kesetiaan. Jadi tidak hanya kita menumbuhkan lebih banyak orang untuk mengetahui brand kita atau penawaran yang kita sampaikan, tetapi juga menumbuhkan kesetiaan atau brand loyalty, atau bahkan hingga pelanggan Anda tumbuh menjadi seorang advocate, brand advocate, yang nantinya mereka akan berusaha nih menginfluence, ya seperti influencer ya, kepada rekan-rekannya, mungkin kepada circle-nya, bahwa hey, ada brand yang menarik loh ini dengan penawaran yang menarik, dengan produknya yang juga tepat guna, dapat menyelesaikan solusi dan lainnya. Dan tentu saja meningkatkan profit of course. Karena memang ujung-ujungnya kita juga berbicara mengenai profit, tapi namun ada juga beberapa objektif yang tentu Anda perlu perhatikan. Sehingga bagaimana sih caranya agar Anda dapat menjaga email Anda tetap interaktif? Nah, ini yang penting nih, pertanyaan yang sering diajukan oleh rekan-rekan kalau misalnya datang ke Zoho atau tim kita ya, tim Indonesia, bagaimana sih kita tetap jaga email kita tetap interaktif atau mungkin bagaimana kita bisa memulai kampanye email, bahkan ya dari yang paling dasar terlebih dahulu. Saya sudah siapkan 4 pointers ya, agar Anda dapat menjaga email tetap interaktif. Yang pertama adalah personalisasi, yang kedua adalah desain yang sederhana, ketiga user generated content, serta yang keempat otomasi berbasis perilaku. Kita akan kupas satu persatu dimulai dari personalisasi. Jangan lupa untuk rekan-rekan apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, silakan sampaikan di kolom questions, atau apabila Anda ingin bertanya langsung kepada trainer atau ingin berdiskusi, silakan sampaikan pada kolom obrolan. Kita mulai dari section pertama, personalisasi. 63% konsumen tidak mau membeli dari brand yang tidak dipersonalisasi. Smart Insights sudah melangsungkan sebuah research dan wow, tentunya ya di zaman saat ini di mana sudah ada omnichannel, sudah ada digital marketing dan lain-lainnya, kita mau brand ketika menyampaikan pesan look at ourselves ya, lihat pada diri kita sendiri, tentunya kita juga pengen diberikan penawaran yang sesuai sama preferensi kita, juga dengan selera kita, dan demikian pula. Melalui Zoho Campaigns, Anda dapat melangsungkan beberapa hal untuk Anda mempersonalisasikan lebih jauh email marketing Anda. Anda dapat melangsungkan segmentasi, merge text, A/B testing, serta dynamic content. Kita akan mengupas satu persatu, dimulai dari yang pertama, segmentasi. Segmentasi adalah proses di mana Anda melihat di manakah konsumen yang ingin Anda capai. Siapa mereka, definisinya ya, target audience Anda itu seperti apa. Seperti apakah sebenarnya budaya belanja mereka? Kemudian bagaimana mereka mengkonsumsi media ya? Apakah mereka lebih senang masih sekarang nonton TV atau mungkin sudah mulai nonton YouTube, video snack videos dan lain-lainnya ya. Perilaku-perilaku lainnya yang membuktikan bahwa ini adalah target konsumen yang ingin Anda capai. Definisikan minat, nilai, dan sikap target audience Anda. Ini sangat penting rekan-rekan untuk Anda mengetahui bahwa Anda berkomunikasi kepada orang yang memang masuk ke dalam segmentasi Anda. Silakan lihat pada slides ya, ada sebuah infografis di sebelah kiri adalah email yang Anda kirimkan bersamaan dengan interest atau minat dari pelanggan Anda. Dari diagram Venn tersebut terdapat sebuah persinggungan. Nah, disinilah keuntungan Anda berada. Coba bandingkan dengan infografis yang di sebelah kanan, di mana email Anda ternyata tidak dapat mengkomunikasikan atau bersinggungan dengan interest dari pelanggan Anda. Tentunya ini tidak menarik ya, sebagai sebuah contoh misalnya, saya punya sebuah bengkel misalnya. Kemudian dari bengkel tersebut saya kirimkan email marketing promosi untuk servis mobil, misalnya ya. Simpel aja, servis mobil tapi saya kirimkan kepada pemilik sepeda motor. Nggak nyambung ya, tentunya nggak nyambung. Kalau misalnya saya jadi penerima email tersebut, saya juga akan ini maksudnya apa ya? Ini ngapain nih? Karena saya aja nggak punya mobil, ngapain saya harus datang atau misalnya cari tahu lebih lanjut. Nah, itu adalah sebuah contoh dasar yang mungkin dapat memulai trigger di kepala Anda untuk berpikir, oh ya, ternyata saya harus memulai segmentasi dan mengkomunikasikan pesan saya dengan tepat ya kepada target audience yang ingin saya capai. Next, kita punya merge text. Ini adalah sebuah kecanggihan dari email marketing di mana Anda dapat mempersonalisasikan segalanya actually ya. Ini adalah tag yang membantu Anda mempersonalisasikan konten email dengan actually possibility-nya limitless ya. Tapi ini ada beberapa contoh, nama depan, nama belakang, panggilan, dan lain-lainnya ya. Sebagai contoh, misalnya di sini di slides Anda dapat melihat di sebelah kanan ya, ada panggilan pakai nama depan, first name merge tag ya. Dari mana nih Bari kita dapetin merge text atau data untuk mengisi ketika kita kirimkan email? Ketika Anda memulai sebuah kampanye email, tentunya Anda akan mengirimkan sebuah formulir. Nah, dari web forms tersebut,
data itu sudah mulai di mapping ya, sudah mulai dipetakan, silakan isi misalnya nama depan, nama belakang, gender misalnya. Nah, dari situ Anda bisa langsung menggunakannya untuk merge text. Sebagai sebuah contoh, ini karena hari ini kita webinar juga akan memberikan beberapa best practices. Sebagai contoh, misalnya di Indonesia kita kerap untuk memanggil orang ya, baik lebih tua ataupun lebih muda dengan panggilan, misalnya dengan Mas atau Mbak. Nah, ini bisa jadi sebuah contoh, misalnya di email marketing Anda dimulai dengan memanggil Mas atau Mbak sesuai dengan gender, kemudian dengan nama depan. Ya, wow, how personalized is that? Misalnya kita pakai itu di subject line, kalau misalnya kita menerima email tersebut, tentunya kita akan merasa this is very targeted ya. Ini seperti sebuah surat yang memang dikirimkan untuk saya, meskipun digital. That's just an idea. Possibility-nya banyak sekali bisa Anda gunakan untuk seluruh kebutuhan. Selain itu, selanjutnya kita juga memiliki A/B testing, ya, alat yang efektif untuk Anda bereksperimen, mengumpulkan data, dan membuktikan hipotesis Anda. Ini salah satu yang saya sangat senangi karena saya juga senang eksperimen. Tentunya bukan eksperimen dengan larutan kimia, bukan di laboratorium, tapi kita eksperimen dengan hipotesa-hipotesa mengenai email marketing Anda. Sebagai contoh, Anda memiliki 10.000 email list ya, Anda punya 10.000 langganan. Kita ambil sampel, 500 sampel, kemudian dari 500 itu kita pecah, ada A dan B, 250, 250. Kita kirimkan dulu email untuk kita eksperimen. Beberapa eksperimennya banyak sekali, tapi Anda sebagai contoh ya, misalnya email pertama CTA-nya atau klik button-nya itu ada di atas dengan besar. Kemudian hipotesis kedua, CTA-nya berada di bagian bawah email yang sama size-nya. Simple aja, di bagian atas, di bagian bawah. Ketika dikirimkan kepada 500, misalnya let's say setelah 1 hari, Anda mendapatkan data, wah ternyata A, ya, ternyata eksperimen A itu tidak kalah lebih menarik dibandingkan eksperimen B. Yang B ternyata menang. Nah, inilah A/B testing. Sisanya dari 9.500 yang belum dikirimkan email akan menerima email yang memenangkan kompetisi A/B testing. Jadi ini juga sangat penting untuk Anda mengembangkan vocabulary atau data Anda mengenai email marketing Anda jadi tahu tuh ternyata target konsumen Anda, oh seperti ini, kita jadi tahu hari yang terbaik untuk mengirimkan email atau bentuk ya di dalamnya kontennya seperti hipotesis-hipotesis tersebut. Dan tentunya lagi-lagi rekan-rekan, satu brand ya, satu email marketer tentunya tidak bisa digunakan untuk semuanya. Setiap target audience memiliki preferensi masing-masing, and that's why A/B testing ini sangat penting untuk terus dilangsungkan, terus kita iterate, terus kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan konsumen kita. Ya. Dan terakhir dari personalisasi kita punya dynamic content, mengirimkan konten yang relevan berdasarkan data yang telah Anda kumpulkan. Ini menarik sekali nih rekan-rekan, tidak hanya dapat mengirimkan teks atau font seperti biasa, tapi juga rekan-rekan dapat mengirimkan dynamic content yang artinya Anda bisa mengirimkan berbagai macam ya kontennya, bisa video, bisa foto, bisa fonts yang bergerak seperti di slides dan lain-lainnya ya, sesuai dengan kebutuhan atau bentuk email marketing yang ingin rekan-rekan capai. Saya ingin menyampaikan sebuah polling, apakah Anda sudah melangsungkan personalisasi di email marketing Anda? Silakan Anda pilih, apakah sudah, saya sudah memanggil konsumen saya loh di subject line misalnya dengan merge text tadi, atau baru ingin mencoba nih bagaimana nih caranya, atau bahkan belum, Anda masih bingung bagaimana caranya. Silakan jawab ya untuk memilih salah satu. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berpartisipasi pada polling kita pada pagi hari ini. Selagi kita menunggu jawaban untuk masuk, thank you so much untuk rekan-rekan. Ya, kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya, section selanjutnya yaitu desain yang simple. Oke, saya paham betul. Mungkin di sini ada yang bilang, aduh desain, saya bukan orang kreatif, Bali, saya bukan orang desainer misalnya. Biasanya itu ada orang desainer saya lah atau tim IT yang ngurusin. Well, let me tell you teman-teman rekan-rekan di sini yang pagi hari ini datang, kita berbicara desain, itu tidak harus sebagai seorang desainer atau tidak harus sebagai seorang yang memiliki kreatif yang tinggi, tetapi kita hanya perlu mengetahui bahwa ada hal-hal yang penting untuk kita sampaikan. Kampanye email yang jelas, ringkas, dan sederhana dapat Anda gunakan untuk kebutuhan email marketing Anda. Kita mulai dari poin pertama, ya. Ini paling simpel. Fokuslah kepada satu call to action, ya. Anda hanya perlu menentukan objektif apa yang ingin konsumen Anda lakukan.
Lihatlah contoh pada slides di mana sangat cantiknya, sangat simpel, hampir seperti sebuah surat, ya seperti surat yang kita terima aja secara fisikal, ada judul, ada body copy, kemudian di bawah ada CTA, take survey. That's it. Kita sudah jelas kepada konsumen kita, kepada pelanggan kita, jelas aksi apa yang ingin kita capai ya, ingin mereka capai, yaitu mengikuti sebuah survei dan tentunya membuat mereka mengikuti, selesai. That's it. Satu call to action. Bayangkan apabila rekan-rekan mengirimkan sebuah email, terus CTA-nya ada 3, misalnya take survey, follow our social media, kemudian I don't know what else ya, misalnya visit website, itu bingung tentunya ya, bisa bingung, dan rekan-rekan kalau misalnya mungkin sekarang saat ini juga sudah menerima email marketing, pasti juga sudah mulai melihat, oh ya, ini ya ternyata desain yang simple, yang fokus, yang ternyata tidak perlu membutuhkan estetik atau segala macam hal yang ribet, tapi ternyata simple pun juga sudah bisa berguna. Yang penting pesannya sampai. Kemudian yang kedua, jangan terjebak dengan gambar. Nah, ini penting sekali. Saya pengen sharing rekan-rekan, gambar ya, ketika kita kirimkan email, adalah email service provider yang beberapa, let's say misalnya seperti Google Mail atau mungkin Zoho Mail, yang dapat memflag atau menandakan email Anda sebagai spam. Artinya, karena adanya gambar, mungkin bisa dilihat sebagai surat yang, wah ini mungkin surat email penawaran misalnya, email promosi, atau misalnya, wah ini email yang mungkin bisa include virus misalnya seperti itu ya. That's why jangan terjebak dengan gambar. Selain itu, ya rekan-rekan saya juga ingin mengingatkan bahwa di Indonesia kita koneksi internet itu belum terlalu merata, dan ketika kita kirimkan gambar, bisa saja email itu terloading dengan waktu yang tidak singkat. Nah, ini menjadi poin penting rekan-rekan bahwa apabila kita menggunakan gambar, Anda dapat memiliki resiko seperti demikian. Solusinya seperti apa nih Bari, kalau misalnya saya nggak pakai gambar, tapi saya masih pengen desainnya itu terlihat menarik misalnya. Solusinya, Anda bisa mengganti gambar dengan CTA, ya, dengan atau click to action button ya, tombol seperti yang sebelumnya saya sampaikan, atau dengan dynamic content, sehingga lebih ringan dan tentunya email service provider tidak memflag email Anda sebagai spam. Utamakan smartphone. Di zaman sekarang, di 2022, saya sudah tidak pernah menemukan lagi orang yang tidak menggunakan layar kedua, ya, untuk kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan setelah pandemik ini, setelah remote working, setelah hybrid working, bahkan sudah bisa bekerja tidak melalui desktop, tapi juga bisa melalui smartphone, ya. Kemudahan ini membutuhkan Anda untuk juga men-tailor konten Anda sesuai dengan smartphone ya. Seperti apa? Yang pertama adalah tombol CTA yang mudah diakses. Kadang-kadang kita desain di komputer, ketika di smartphone kok jadi besar banget atau jadi kecil banget ternyata ya. Tentu yang kedua adalah menggunakan email yang singkat, karena second screen ini, layar kedua ini lebih kecil, and that's why kita persingkat emailnya. Persingkat biar lebih mudah. Dari satu layar pun sudah bisa dibaca. Menggunakan pre-header juga tentunya optimal, dan tentunya template yang responsif. What does it mean, Bari? To have responsive template, template yang seperti apa? Melalui Zoho Campaigns, rekan-rekan dapat menggunakan template yang sudah disediakan, dan ketika Anda menggunakan template tersebut, template-nya sudah langsung otomatis berlangsung di setiap screen. Di desktop sudah optimal, di handphone sudah optimal, di tablet juga sudah optimal. Ini tentunya sangat mempermudah karena nantinya Anda hanya perlu menggunakan template, tinggal diisi dengan konten Anda, voila, sudah selesai. Ya, dari template itu sudah cukup untuk rekan-rekan langsungkan email marketing. Dan tentunya konsisten dengan branding ya, logo Anda, palet warna Anda, tipografi Anda seperti apa. Anda harus konsisten ya dengan branding, dan tentunya mengetahui seperti apakah rekan-rekan ingin ya punya logo, punya branding, itu dikonsistenkan. Dan ini yang menarik rekan-rekan. Ternyata pada temuan dari Polar, 95% pengguna, 95 itu besar ya, 95% user ya, lebih memilih dark mode. Wah, ini sepertinya juga sama seperti saya, mungkin rekan-rekan juga ada sebelum tidur, ya ketika mata udah mulai kriap-kriap, kita malah cek email. Siapa yang di sini sama, kita cek email. Kalau misalnya kita terima email yang terang gitu, kita kadang-kadang sakit ya, sakit mata, tapi menggunakan dark mode, ternyata ini lebih dipilih karena lebih easy on the eyes,
ya, sesuai juga, dan ini tentunya hemat baterai juga. Nah, ini mungkin bisa jadi sebuah insights untuk rekan-rekan yang nantinya ingin melangsungkan email marketing, tapi kita bisa menggunakan dark mode. Ini sebagai sebuah contoh di slides, di sebelah kiri adalah si dark mode, di sebelah kanan yang tidak dark mode. Nah, ini ya, lebih easy on the eyes juga. Apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan, if you have any questions, silahkan untuk sampaikan pada kolom pertanyaan, atau selamat datang juga untuk rekan-rekan dari Tangerang, dari Semarang, saya baru lihatnya dari Tangsel. Thank you so much untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Kita lanjutkan ke section ketiga, User Generated Content, UGC. Mungkin rekan-rekan ada yang belum tahu, mungkin ada yang belum terlalu familiar dengan istilah ini, konten yang dibuat oleh user. Lebih dari 86% perusahaan kini menggunakan UGC untuk strategi marketing mereka. Pasti dari UGC itu, saya yakin sebenarnya ketika saya kasih tahu saat ini, rekan-rekan sudah, oh ini mah tiap hari saya sudah produksi. Oke? Anda juga menjadi seorang produser dari UGC. Salah satu contohnya adalah ulasan atau reviews. Siapa di sini yang senang reviews? Habis datang ke restoran, habis datang ke tempat yang menarik, kita bikin reviews karena kita pengen opini kita juga didengar ya. Atau mungkin ada yang influencer di sini. Ulasan, konten yang relevan dan otentik untuk komunikasi yang lebih humanis. Ketika kita sampaikan email marketing, ya, kita miliki sebuah konten, kita tentunya juga tidak ingin terkesan sebagai sebuah robot atau sebuah mesin atau bahkan sebuah brand yang ya hanya berkomunikasi saja. Dari sebuah ulasan, kita bisa buat email marketing kita lebih interaktif ya. Contohnya, misalnya di sini ada Mbak Sarah Adam yang memberikan reviews ya, memberikan ulasan dia habis makan di restoran kita, misalnya kemudian dia buat ulasannya. Wah, ini enak nih restorannya untuk sarapan. Coba makan pesen ini dan nanti ditambahin, coba tanya ke pelayan yang ini. Itulah kuncinya. Ketika kita buat email marketing, rekan-rekan, kita juga ingin terdengar tetap berkomunikasi manusia ke manusia. Hanya alatnya saja, hanya channelnya saja yang digital, tapi kita tetap ingin terdengar humanis. Kenapa? Tentu, kalau misalnya saya tanya pada rekan-rekan, apabila dibandingkan dengan berbicara kepada mesin dan kepada manusia langsung, tentu akan memilih apa? Tentu akan memilih dengan manusia, ya, sudah pasti. Dan ulasan atau user-generated content berbentuk reviews adalah senjata yang cukup kuat untuk rekan-rekan memiliki alat agar email marketing Anda terdengar lebih humanis. Nah, Anda juga dapat menggunakan respon media sosial agar email Anda lebih cantik dengan UGC-UGC-nya ya. Contoh, Anda dapat menyematkan tweets, misalnya ada tweet yang mention, jangan lupa untuk servis mobil di bengkel ABC, misalnya seperti itu ya, atau Instagram post ya, ada post Instagram, atau ada likes, ada comments, dan lain-lainnya. Ini dapat Anda gunakan agar penerima email Anda nantinya merasa relevan. Wah, ternyata ada orang yang seperti saya loh, yang ternyata juga sama, memiliki masalah yang sama, dan bisa diselesaikan dengan brand Anda. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk Anda menggunakan UGC. Section terakhir, untuk Anda dapat membuat email Anda lebih interaktif adalah otomasi berbasis perilaku. 51 perusahaan telah menggunakan marketing automation menurut Email Monday. Seperti apa sih sebenarnya otomasi berbasis perilaku ini? Sebenarnya ada banyak ya. Contohnya adalah emails atau hal-hal yang let's say misalnya ketika langganan kita ulang tahun kita kirimkan komunikasi. Dan alasannya kenapa kita harus melangsungkan otomasi berbasis perilaku, ada beberapa. Yang pertama adalah Anda dapat mengkomunikasikan hal-hal yang relevan. Anda juga memiliki hubungan yang sehat dengan daftar pelanggan dan meningkatkan kepuasannya. Sebagai contoh, misalnya ketika pelanggan kita ulang tahun, kita kirimkan birthday card. Terdengar simpel, tapi sebagai seorang pelanggan, tentu saya akan merasa, wow, ada sebuah kepedulian dari brand ini kepada saya. Ya. Pupuk dan juga tambah engagement atau keterlibatan pelanggan atas otomasi berbasis perilaku. Lantas, Bari, setelah Anda mempresentasikan berbagai macam poin sebelumnya, mengapa Zoho Campaigns adalah pilihan yang tepat untuk brand saya? Mengapa Zoho Campaigns adalah pilihan yang tepat? Oke, saya punya beberapa alasan. Inilah dia beberapa hal di antaranya. Yang pertama adalah template email responsive. Ada email welcome, ada email thank you, ada birthday templates, ada deals, ada offer, e-commerce email templates, serta masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Ya, misalnya rekan-rekan butuh email marketing untuk hari besar ya, ucapan hari besar, hari keagamaan misalnya, Anda bisa langsung gunakan, tinggal diedit aja, that's it. Dan tentunya semua template ini responsif. Artinya rekan-rekan bisa melangsungkan email marketing langsung dari template
dan langsung Anda terima di setiap layar secara efektif ya, secara cantik ya, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, dari desktop, di komputer sudah cocok, dibuka emailnya di handphone juga cocok, di tablet juga cocok, sudah sesuai ya. Next up kita punya polling ya. Anda bisa melangsungkan polling yang berbasis rating, bisa berbasis jawaban, bisa berbasis reaksi. Silahkan gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda untuk Anda berinteraksi, dan polling ini juga dapat Anda gunakan untuk mendapatkan data loh. Sebagai contoh, tadi saya sudah langsungkan polling ya. Kemudian saya jadi mengetahui bahwa wah ternyata masih ada beberapa yang ingin melangsungkan personalisasi namun belum mengetahui bagaimana caranya, sehingga kita dapat menyesuaikan ya email marketing kita ke depannya ingin mengkomunikasikan apa. Kampanye email tingkat lanjutan ya, ini adalah berbagai macam sisi teknis yang dapat Anda pilih dan buat sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan laporan. Nah, ini juga tidak kalah penting dalam email marketing adalah memuat semuanya itu terekam dan tentunya semua yang terukur dapat kita perbaiki ke depannya. Dari reporting, Anda bisa membuat keputusan berbasis data, Anda mengetahui berapa banyak email yang Anda kirimkan, ya, berapa banyak yang delivered, berapa banyak orang yang membuka email Anda. Ini banyak banget nih, 68,8%, bagus banget berarti emailnya. Kemudian unique clicks ya, jadi berapa banyak orang yang membuka, berapa banyak yang mengklik. Link-link apa yang diklik, konten apa yang membuat langganan Anda paling tertarik. Ini dapat menjadi data dan tentunya dapat Anda gunakan untuk menyesuaikan atau mengiterasi email marketing Anda ke depannya. Di Zoho Campaigns, Anda juga dapat melangsungkan kalender pemasaran. Ini penting sekali. Saya punya sangat banyak pengalaman. Mungkin rekan-rekan di sini juga ada yang merasakan hal yang sama. Once, for example, di pekerjaan atau di tim, ada beberapa kampanye, terus kadang tumpang tindih, ternyata kita baru tahu, wah ternyata besok kita harus kirimkan email hari libur, misalnya, ya seperti itu. Besok pun juga memang tanggal merah ya, misalnya seperti itu. Tapi kita nggak tahu, kadang-kadang ada tim marketing yang tidak in the loop atau mungkin tim-tim lainnya yang tidak in the loop. Melalui kalender pemasaran, Anda dapat mengorganisir kerja, menyamakan ekspektasi, dan membawa tim ke arah yang lebih baik. Jadi tentunya lebih mudah untuk Anda dapat menyampaikan ada tas-tas atau tugas-tugas yang sedang berlangsung dalam satu tempat. Nggak perlu lagi kita woro-woro, kita nggak perlu lagi bawel-bawelin lagi. That's it, sudah ada di sana semuanya. Di Zoho Campaigns, Anda juga dapat melangsungkan topik manajemen atau manajemen topik. Kontak Anda dapat memilih topik yang ingin mereka langgankan sesuai dengan preferensi masing-masing. Contoh, misalnya di sini ada attendee A ya yang ingin memilih atau kontak A yang hanya ingin melanggan kepada promosi diskon seperti itu. Kemudian kontak B ingin semuanya diterima. Kontak C ingin diskon dan informasi toko baru yang dibuka. Ya, itu semua dapat dilangsungkan melalui Zoho Campaign, sehingga kontak Anda dapat mengetahui bahwa ya mereka hanya menerima pesan yang memang mereka ingin ketahui aja. Nggak perlu semuanya saya terima atau mungkin memang ingin semuanya diterima. Sesuai dengan preferensi dan tentunya tetap sesuai, tetap compliance juga dengan privasi data. Of course, kita di Zoho adalah sebuah company yang sangat memperdulikan mengenai privasi data. Di Zoho Campaigns juga adalah sebuah produk yang telah compliance dengan GDPR, HIPAA, dan CAN-SPAM, sehingga Anda tidak perlu takut dan tentunya justru Anda dapat mempraktikkan privacy data atau data security yang lebih optimal untuk strategic email marketing Anda. Of course, semua produk Zoho dibangun dengan integrasi dalam pikirannya. Zoho Campaigns dapat diintegrasikan dengan lebih dari 50 aplikasi, dari aplikasi pihak ketiga, mungkin ada yang sudah rekan-rekan gunakan, atau dengan stack atau produk Zoho lainnya. Anda bisa langsung kirimkan, misalnya integrasikan dengan Zoho CRM, atau dengan Zoho Commerce, everything. Semuanya bisa diintegrasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan. Dengan dirilisnya Zoho Campaigns 2.0, kali ini email marketing tidak hanya stuck di desktop atau dibuat dari laptop, tapi Anda juga bisa membuatnya dari genggaman tangan ya, melalui smartphone. Email marketing kini sudah dapat dilangsungkan on the go. Kalau misalnya Anda lagi berpergian, Anda hanya punya cell phone, why not? Kita pun juga sudah mulai hybrid work, kita bisa langsungkan di mana saja. Email marketing on the go, silakan kalau misalnya Anda cek yang pakai Apple bisa
coba cek di App Store, atau yang pakai Android bisa cek juga di Google Play. Dan ini masih dirilis rekan-rekan, masih hijau, masih fresh, masih tentunya sangat relevan untuk kebutuhan saat ini. Dengan slide sebelumnya, kita sudah sampai di akhir bagian presentasi. Kali ini saya akan melangsungkan sesi live demo. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah sharing screen saya sudah berfungsi, sudah dapat terlihat? Rekan-rekan silakan sampaikan di kolom obrolan. Is my screen sharing visible? Apakah screen sharing saya sudah terlihat, rekan-rekan? Oke, thank you so much untuk rekan-rekan yang sudah memberitahukan saya. Mari kita mulai sesi live demo. Oke, selamat datang di playground saya. Kali ini untuk sesi live demo saya akan mengambil sebuah karakter yang bernama Akbar Zulfikar, seorang email marketer pada kita pakai apa ya? Kita pakai agensi aja deh. Saya datang dari agensi sehingga ada beberapa brand yang saya handle, dan kali ini saya ingin membawa Anda main-main nih ke playground saya, ke tempat saya membuat berbagai macam email campaigns yang optimal dan efektif untuk kebutuhan pemasaran atau klien-klien saya. Inilah dia tampilan dari Zoho Campaigns. Kita lihat lebih dekat terlebih dahulu. Pertama ada modul-modul atau tabs yang bisa Anda gunakan. Of course, di semua produk Zoho tampilannya sangat mudah ya. Di sebelah kiri kita punya modules, di sebelah ini ada settings, ada main screen di tengah-tengah ya. Ada juga tampilan-tampilan yang dapat Anda gunakan. Di sini ada profil saya. Wow, cakep banget. Nah, apabila rekan-rekan ingin memiliki pertanyaan, di sini juga ada sebuah opsi untuk live chat ya. Ini penting sekali karena kadang-kadang saya merasa saya bingung how to start a campaign. Misalnya di sini saya pengen tanya, "Hi, would you be able to assist me on email?" Nah, ketika saya mulai chat, artinya akan ada tim support dari Zoho Campaigns yang siap membantu, ready to help untuk Anda memiliki jawaban atas semua pertanyaan Anda. Nah, for the sake of now, cukup disampaikan aja ya, karena nanti kalau kita mulai chat, kita jadi chatting beneran ya. Nah, selain itu juga ada beberapa resources dari Zoho Campaigns untuk Anda dapat mengetahui, let's say misalnya di sini ada live webinar, atau webinar seperti saat ini saya langsungkan, ada what's new untuk kita mengetahui feature-feature apa sih yang baru, ada blogs juga ya, kemudian ada social media dari Zoho Campaigns juga untuk Anda dapat mengetahui ya. Nah, seperti itu ya. Oke, inilah dia tampilan dari dashboard Zoho Campaigns ya. Di sini rekan-rekan dapat melihat, wah ada email test yang sudah saya persiapkan terlebih dahulu ya. Kemudian di sini juga ada, kita bisa buat sebuah campaign baru, kita bisa buat sebuah email campaigns, kita bisa buat social campaigns, kita bisa buat SMS campaigns. Di konteks kita dapat mengetahui siapa saja sih yang sudah melanggan kepada email kita. Kemudian kita dapat memanage listnya, kita bisa buat segmentasi yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Kita bisa siapkan sign up forms-nya ya. Kemudian automation, ingin seperti apa sih Anda sampaikan automation-nya, workflows-nya, misalnya ketika ada yang baru langganan kita kirimkan welcoming email. Nah, seperti itu. E-commerce untuk Anda yang memiliki toko online, nah Anda bisa sampaikan sebuah modul ya untuk sesuaikan, kalau di sini connect your online store, ya di connect nantinya Anda bisa menyampaikan email marketing yang sesuai untuk kebutuhan e-commerce Anda. Di sini juga ada content library, ya, library untuk foto, images, ya, harus foto sih, images ya, gambar, email templates, workflow templates, form templates, attachments, dan lain-lainnya, serta tentunya reports ya. Ini yang dapat Anda gunakan untuk campaign yang sudah dikirimkan, Google Analytics, dan lain-lainnya. Oke, kita coba buat yuk sebuah oh ya, kita lihat dulu dashboard-nya. Di sini ada email automation dan lain-lainnya ya, dapat Anda pilih ya. Kita coba buat dulu sign up form-nya. Oke, kita misalnya pengen buat formulir terlebih dahulu nih untuk rekan-rekan dapat gunakan ya. Kita buat misalnya namanya sign up form 1. And then kita coba pilih dari template deh, biar cepet ya. Nah, di sini ada beberapa template untuk kita bisa gunakan untuk forms ya, ada compact forms, bahkan formsnya aja untuk sign up forms, kita dapat pilih loh rekan-rekan, ada berbagai macam templates yang bisa rekan-rekan gunakan. Saya pengen coba yang smart aja, yang compact, yang simple, kita pakai yang ini deh, ini sepertinya simple ya. Oke, kita tinggal ganti nama, alamat email,
Oke, save. That's it. Sudah selesai. Cepat ya. Dari sini kita bisa langsung pakai URL. Kita coba buka. Ya. That's it. Very easy. Ketika rekan-rekan ada yang bergabung misalnya. Yes, Anda sudah terhubung dengan Zilker Campaigns, sebuah agensi di mana Akbar Zulfikar saat ini sedang berlabuh ya. Of course, it's very easy. Nantinya Akbar yang sudah mengisi dari web forms atau sign up forms ini dapat langsung menerima email konfirmasi, kemudian dia bisa langsung opt-in. That's it. Sudah menjadi sebuah langganan. Coba deh kalau misalnya rekan-rekan juga pengen coba, di sini saya share linknya. Nah, rekan-rekan bisa langsung menggunakannya untuk kebutuhan atau pengen lihat nih misalnya seperti apa. Cepat kali ya, dalam hitungan menit sudah selesai sign up forms-nya. Coba kita coba dong bikin emailnya, bentuknya seperti apa sih email marketing? Oke, boleh kita buat ya. Di sini kita klik plus, kemudian kita buat email campaign. Kita coba buat dulu regular email aja, yang mudah kita buat misalnya test email to, kita buat topik name-nya marketing aja, kemudian kita save. Oke, kita sudah sampai, kita buat dulu subjeknya, let's say misalnya test. Oke, kita buat di header-nya. Oke, sebagai sebuah contoh aja ya. Kita buat save. Alrighty, kita di sini juga bisa langsung personalize ya, rekan-rekan bisa konteks first name, bisa konteks last name ya. Coba kita cek deh, misalnya di sini, hello, contact first name. That's it. Very easy ya. Jadi nanti ketika diterima langsung hello Akbar atau hello Abari, ini tes email. Very easy ya tentunya. Kemudian kita bisa add sender details, kita bisa setup terlebih dahulu emailnya, siapa saja yang ingin kita kirimkan, coba kita buat kontennya. Lagi-lagi, coba kita langsungkan melalui templates yang sudah dimiliki oleh Zoho Campaigns. Di sini ada banyak sekali pilihannya, dan Anda bisa mendapatkan preview terlebih dahulu sebelum memilih. Misalnya, saya di sini nih, oke ini kayak menarik nih, kita buat, kita lihat, wah kayaknya nggak terlalu cocok nih. Nah, kita bisa lihat lagi ke bawah, misalnya Anda pengen buat yang seperti survei, yang tadi nih kita lihat nih, yang select templates, kemudian misalnya ada webinar, dan berbagai macam. Ini tentunya ada banyak sekali pilihan ya untuk rekan-rekan langsungkan. Coba kita buat email thank you yang sangat mudah, kita pakai template ini ya. Kita sudah masuk ke segi editor, dan apabila rekan-rekan sudah mungkin belum pernah membuat sebuah email marketing, inilah dia yang namanya low code no code rekan-rekan. Tanpa pengetahuan coding atau teknis mengenai bahasa pemrograman, Anda sudah bisa langsung membuat sebuah digital marketing atau email marketing campaign ya. Contoh, misalnya di sini ada sebuah teks, coba di sini saya ganti dengan teksnya di sini. Nah, bisa kita tambahkan di sini ya. Kita tinggal drag and drop aja. That's it. Super easy ya. Oke, kita buat sedikit, ini tentang perdesainan aja, kita buat di tengah, that's it. Oke, misalnya seperti ini, nanti kita bisa ganti misalnya dari jempol bisa jadi gambar, ini juga logo misalnya, atau Anda bisa setup misalnya di sini link-link untuk sosial media Anda, ya, tinggal diedit, sesuaikan dengan konten Anda, misalnya seperti itu ya. Oke, dan CTA. CTA-nya kita sampaikan ke URL yang sesuai. Ya, kita save misalnya. Kemudian kita juga bisa preview. Dan di sini, ya, di preview ini rekan-rekan bisa melangsungkan sebuah tes email. Ini sangat penting. Jangan lupa rekan-rekan ketika Anda ingin mengirimkan email marketing untuk mengirimkan tes email terlebih dahulu. Ke siapa? Bisa ke tim rekan-rekan, ya, bisa ke satu sama lain untuk misalnya nanti dicek. Oh iya, ini masih ada typo nih, atau misalnya ini linknya nggak works nih. Nah, itu yang penting sebelum kita mengirimkan ke langganan kita, ke list-list kita memastikan bahwa email yang kita kirimkan sudah optimal. Selain itu, yang tadi sudah saya sampaikan, template yang responsif. Di sini sudah oke, terlihat di desktop,
Bagaimana terlihat di handphone? Ya, kita tinggal klik. Nah, ini langsung di handphone terlihat seperti ini. Easy ya? Jadi kita langsung tahu ketika nanti consumer kita dapatkan di handphone itu bentuknya seperti ini. Ya, oke, that's it. Kita bisa save. And voila, setelahnya kita bisa tinggal sampaikan aja recipients-nya, lalu kita bisa langsung send. Very easy ya, itu very easy, dan Anda bisa juga memanage kontak Anda ya yang sudah berlangganan tentunya. Misal di sini ada Narmi, ada Bell, ada Aaron, ada aku dari Zoho Campaign misalnya. Nah, ini Anda bisa langsung sampaikan first name-nya, last name-nya, nanti Anda juga bisa lengkapi ketika Anda kirimkan web designs-nya, kemudian bisa Anda segmentasikan sesuai dengan kebutuhan pemasaran Anda. That's it. Very simple, sangat mudah, dan tentunya tim support kami juga dapat dengan mudah ya, dengan cepat membantu semua kebutuhan Anda. Di sini Anda bisa melihat langsung ya di dashboard saya karena udah ada data, bisa Anda langsungkan konteks, kemudian bisa Anda gunakan resources, atau bahkan Anda juga bisa mendapatkan personalized demo. Pointers penutup, apabila rekan-rekan suka dengan Zoho, silakan rekomendasikan ke teman Anda. Anda dapat mendapatkan 15% dari biaya langganan teman Anda, dan setiap referral akan mendapatkan kredit sejumlah $100. Silakan apabila Anda ingin mengklik slide ini dapat diklik untuk Anda dapat mencapai halaman referral, dan Anda bisa langsung mendapatkan informasi selanjutnya mengenai Zoho di Indonesia. Silahkan jangan lupa untuk menyampaikan apabila Anda ingin bertanya, apabila Anda tertarik dengan Zoho Campaigns, untuk mengirimkan email ke apex-info@zohocorp.com, dan jangan lupa untuk terhubung dengan sosial media Zoho Indonesia. Kami ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di Instagram, dan juga kami ada rekaman-rekaman webinar kami sebelumnya di YouTube kami di Zoho Indonesia, maupun rekaman webinar setelahnya ya, dan juga beberapa informasi-informasi selanjutnya. Silakan jangan lupa untuk terhubung. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan, sebuah attendee yang sangat menarik pada pagi hari ini. Apabila rekan-rekan ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Saya masih membuka kolom questions hingga beberapa saat lagi sebelum kami menutup webinar. Ya, terima kasih banyak saya sekali lagi ucapkan untuk rekan-rekan yang sudah bergabung pada webinar dari Zoho Indonesia dengan judul Memulai Email Marketing yang Interaktif dengan Zoho Campaigns. Kali ini saya akan kembali bertemu Anda pada webinar selanjutnya dari Zoho Indonesia. Saya Absyar Aryun Abari, Regional Marketer untuk Zoho di Indonesia, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Sampai jumpa.